Shalom Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa. Kami ucap syukur Tuhan, Kau telah berikan kesempatan kami untuk kembali bersama-sama berkumpul Tuhan, untuk memperingati Tuhan kenaikan-Mu ke surga. Tuhan, kami bersyukur kami bisa hadir di tempat ini, kami bisa beribadah. Tuhan, kiranya Tuhan Engkau yang berbicara Tuhan, Engkau berbicara pada saat kami muji muliakan nama-Mu, Engkau berbicara pada saat kami berdoa. Bahkan Kau berbicara Tuhan pada saat kami mendengarkan firman-Mu. Kau sertai ibadah kami Tuhan dari awal sampai akhir. Engkau yang termulia Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan lebih dari segalanya. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Amin. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan, Yesus, kemuliaan, pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan, berkati hidup. Yesus, kemuliaan, Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan, berkati hidup. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah.
bagimu Tuhan, sebab Kau besar, sebab Kau layak terima segala pujian. Kau Tuhan yang perkasa, Kau gunung batuku, Kau tempat perlindunganku, ku aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya, terima kasih. Semua hormat hanya bagi-Mu, semua tentang-Mu Tuhan. Ku sembah Engkau, semua yang baik daripadamu, sebab Kau yang rancangkan hidupku Tuhan. Haleluya, terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan. Segala pujian hanya bagi nama-Mu Tuhan. Ku hormat akan Engkau. Oh, ku muliakan nama-Mu Tuhan. Tiada yang lain seperti-Mu, tiada seperti-Mu Tuhan. Kau yang berjauhan, dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan. Kau Rajaku, dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang berkata, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku, dimuliakan Engkau, dimuliakan, ditinggikan, ditinggikan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku, Kau Rajaku yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa, yang berkuasa, Yesus Tuhan. Kau Rajaku, dimuliakan,
Rajaku. Dimuliakanlah Engkau Tuhan, ditinggikan di atas segala dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, nyatakan kebesaran keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran keagunganmu. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Oh, Yesus Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Nikmat sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, lakukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata. Terima sukacita, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga,
itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Oh, haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, engkau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhi. Sukacita surga nyata penuhi. Sukacita surga nyata penuhi. Amin. Haleluya. Sukacita surga nyata karena besar dan ajaib karya Tuhan dalam hidup kita. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benar, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab kau Allah yang kudus, layak disembah, layaklah
benar, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa, Raja segala bangsa, yang maha kuasa, mulia namamu. Besar ajaib karyamu, besar dan ajaiblah karyamu. Adil dan benarlah, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa, yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sebab Kau Allah yang kudus, sebab Kau layak disembah. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Berterima kasih buat anugerah Tuhan sampai pada pagi hari ini. Kami berterima kasih hari ini dalam ibadah khusus kami, yaitu kami mengingat akan kenaikan Yesus ke surga. Kiranya Tuhan tolong kami semuanya. Kami telah memuji memuliakan nama Tuhan. Saatnya Tuhan berfirman bagi kami, mengingatkan kami kembali pentingnya kenaikan Yesus ke surga bagi kami.
agar kami sungguh-sungguh dari peristiwa ini kami mendapatkan berkat Tuhan, mendapatkan pertolongan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, terima kasih kami bersyukur kepadamu, kiranya kemuliaan, pujian yang kami naikkan kepadamu berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami terus juga layak untuk menerima kebenaran firman Tuhan, karena disitulah Tuhan kami menaruh hidup kami, untuk kami mempertaruhkan hidup kami di hadapan Tuhan, untuk kami hidup dalam berkat dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, urapi kami dengan urapan Roh yang kudus, mampu sanggupkan kami mengerti firman-Mu, menyimpan firman-Mu dalam hati kami, sehingga firman Tuhan menjadi perbendaharaan dalam hati kami, dalam hidup kami, dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bungkus kami dengan kuat kuasa darah Yesus Kristus. Kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami memberikan kekuatan dan pertolongan bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tes ya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian ya. Saya menyambut dengan shalom, shalom, ya salam sejahtera bagi kita sekaliannya. Terima kasih buat Bapak Gembala mempercayakan pelayanan ibadah khusus hari ini dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Ya, jadi memperingati kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Bapak Ibu saudara-saudara sekaliannya, memang ada tradisi-tradisi yang bukan hanya menjadi tradisi Israel tetapi juga menjadi tradisi orang Kristen ya, yaitu bagaimana kita memperingati yang pertama yaitu memperingati Jumat Agung ya. Kemudian kita memperingati kebangkitan Yesus Kristus Paskah. Kemudian dari situ kita memperingati hari ini adalah memperingati kenaikan Yesus ke sorga. Nanti 10 hari dari sekarang, tanggal 8 bulan depan, kita memperingati hari Pentakosta, ya. Dan nanti ditutup dengan Natal, begitu ya. Jadi ada tradisi-tradisi yang kita harus terus mengingat dari apa yang kita percayai Tuhan kita Yesus Kristus, dan semuanya itu ya membuat kita dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi yang dulu tidak mengerti, tidak paham, dengan adanya peringatan-peringatan yang juga menjadi tradisi-tradisi kegiatan rohani Kristen ini, harapan kita bahwa kita bisa mengerti dari setiap apa yang kita peringati. Namanya memperingati, yang diperingati itu siapa? Kan gitu ya. Tentu bukan memperingati, cuma memperingati seperti peringatan-peringatan pada umumnya, tetapi memperingati semuanya itu yang diperingatkan adalah kita. Ya, apakah kita sudah hidup di dalamnya, apakah kita sudah mengalami Tuhan di dalam hidup ini dari setiap peringatan-peringatan yang kita alami. Tentu namanya peringatan itu juga ada di dalamnya, itu peringatan itu ya namanya teguran, nasihat, dan lain-lain. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara sekaliannya, tentu kisah-kisah ini sudah biasa kita mengerti dan itu sudah kita pahami sejak mungkin yang pernah jadi anak sekolah minggu ya, tentang kenaikan Yesus Kristus itu ya tentu sudah paham semua ya. Tetapi apa relevansinya buat kita hari ini tentang kenaikan Yesus ke surga ya. Dan itu setelah Jumat Agung Yesus bangkit, lalu ada periode 40 hari ya, setelah 40 hari setelah kebangkitan Yesus Kristus disebut dengan kenaikan Yesus ke surga. Apakah pada waktu Yesus itu mati di atas kayu salib, apakah kemudian Yesus itu tidak ke surga? Kan itu kan pertanyaannya. Ya, lalu kemudian menjadi
tradisi orang mati hari ini, wah kalau belum 40 harinya itu rohnya belum ke surga kan gitu ya. Sehingga kemudian orang tradisi kita hari ini, ya hari ini kan ada yang meninggal ya, nanti kita memperingati 40 harinya gitu ya, atau 100 harinya ya, sampai 1000 harinya, itu kan tradisi-tradisi yang kemudian mengatakan seperti Yesus begitu ya. Loh ya beda ya Bapak Ibu ya. Pada waktu Yesus di atas kayu salib, pada kalimat yang ke-7 dikatakan, Bapa ke dalam tanganmu kuserahkan rohku, ya sudah ke surga gitu ya. Jadi bukan Tuhan Yesus itu lalu rohnya itu masih ada di bumi keliling-keliling ya, bahasa orang Jawa itu gentayangan ya kan gitu ya. Belum naik, belum sampai ke sana begitu. Lalu kemudian setiap harinya didoakan supaya rohnya naik ke surga, lalu kemudian ditutup hari ke-40, dia sudah sampai di surga. Jadi kayak perjalanan jauh gitu ya. Hari ini yang sedang tur ke Israel begitu ya, membutuhkan waktu 10 hari gitu ya, atau berapa hari sampai ke sana. Lalu kemudian juga seperti itu mungkin ya. Ya tidak demikian Bapak Ibu ya. Jadi sejak sebelum, sesudah, dan setelah Yesus itu mati di atas kayu salib, ya tetap Yesus itu di surga kan gitu ya. Ya kan. Tidak pernah kemana-mana kan begitu ya, karena tempatnya di surga. Lalu mengapa harus ada kenaikan Yesus ke surga? Ya, ini bentuknya celebration sebenarnya, selebrasi. Ya. Sebab Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu, ya percayalah kepadaku, percayalah kepada Allah, bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya, aku akan menyediakan tempat bagimu. Lalu kemudian ayat di bawahnya terkenal yang mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, jadi Tuhan ingin menggenapi bahwa ada tempat yang Tuhan sediakan buat kita, orang yang percaya. Ya, mengapa itu perlu bagi kita? Karena kita ini kan semua orang berdosa Bapak Ibu. Orang berdosa itu tidak mewarisi surga. Ya, orang berdosa itu kalau masuk neraka itu wajar enggak? Wajar, ya kan? Jadi aneh kalau ada orang kemudian berdosa tidak masuk neraka, itu aneh kan gitu ya. Ya. Jadi itu bukan pilihan, kalau orang berdosa masuk neraka itu bukan pilihan, memang seharusnya begitu. Tetapi karena anugerah Tuhan, maka Yohanes 3 yang ke-16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya. Karena anugerah Tuhan. Karena kasih karunia Allah, Ia telah menyerahkan anaknya yang tunggal. Tentu proses itu yang kita kenal dengan namanya proses kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Supaya setiap kita orang yang percaya itu tidak binasa. Ya, jadi kalimat orang berdosa itu adalah binasa. Jadi neraka itu tempat pembinasaan. Ya. Kematian kedua, ya. Kalau orang mati hari ini kan yang dipisah itu kan tubuhnya, tapi roh dan jiwanya kan masih ada. Yang mati itu bukan jiwa dan rohnya, yang mati itu adalah tubuhnya, dipisahkan. Karena kita masih ada komponen tadi, komponen jiwa dan roh tadi. Ya. Lain dengan binatang Bapak Ibu. Binatang itu tidak punya jiwa. Ya. Maka kita tidak merasa berdosa kalau kita makan ayam. Ya kan? Pernah makan ayam? Chicken. Lalu waktu kita mau makan kita berdosa. Aduh kasihan ya. Kenapa kok nggak dikubur ya? Kan gitu ya. Ya. Ada yang lebih besar dari itu mungkin B2. Iki, aduh kasihan. Mengapa? Karena binatang itu binasa, nggak ada rohnya, nggak ada jiwanya. Dia hanya cuma punya komponen tubuh dan roh.
Jiwa itu yang kita berpikir, kita yang punya perasaan, kita punya kehendak itu di dalam jiwa. Ya, di dalam babi nggak ada Bapak Ibu. Ya, di dalam ayam nggak ada. Ya, maka kuburan-kuburan binatang-binatang yang seperti ini yang layak makan itu di perut manusia, kuburannya. Kuburannya ayam di mana? Di perut, ya kan? Babi di mana? Di perut, ya kan? Kan tidak perlu diupacarakan, ya. Kita cukup berdoa, doa yang paling cepat, paling singkat, paling cepat dijawab itu doa makan, ya kan? Jadi langsung di depan makan, habis berdoa langsung makan. Itu doa yang paling cepat, paling dijawab Tuhan, kan begitu ya? Karena kita harus ada makanannya dulu baru berdoa, kan gitu ya. Tidak ada orang melihat meja kosong lalu berdoa untuk makan, kan gitu, ya. Nah itulah sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara sekaliannya bahwa kehidupan kita sekaliannya kita bersyukur kepada Tuhan dengan kenaikan Yesus ke surga itu ada tempat bagi kita orang-orang yang diselamatkan. Ya. Kalau tidak ada surga gawat. Nah, itu kan. Ya. Ya. Jadi kalau tidak ada surga bagi kita juga gawat. Tapi juga kalau surga tidak ada Tuhan Yesus juga percuma, begitu loh. Ya. Sehingga Yesus berkata, di mana aku berada, di situ kamu pun berada. Boleh kita baca ayat ini ya. Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14. Injil Yohanes pasal yang ke-14. Ayat yang pertama, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Ini hidup manusia itu penuh dengan kegelisahan. Ya, saya nggak khawatir cuma gelisah, ya bodoh kan gitu ya. Sama saja, itulah hidup manusia. Bagaimana menjawab kegelisahan hidup manusia adalah percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu sebab aku pergi ke situ. Ya, sehingga sebenarnya di beberapa terjemahan terangkatlah Yesus ke surga itu tidak ada kalimat terangkat itu. Ya, kalimat yang benar itu pergi ke surga. Ya. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ, itu kalimatnya, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi surganya orang Kristen itu ada Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Ya, bukan bidadari kan gitu ya. Repot itu ya. Ya. Maka kemudian dikatakan, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Ya, itulah sebabnya kemudian ayat yang ke-6 saya lompat, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya. Jadi ini celebration diberitahukan kepada setiap orang percaya. Aku pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagimu. Tentu sorganya Allah ya dengan surga kita ya beda Bapak Ibu. Karena Allah tentu surganya itu semesta alam ini. Dimanapun, di planet manapun Allah itu ada. Di situ tempat Tuhan bertahta, Allah bertahta. Nah tentu kita tidak seperti itu Bapak Ibu. Ya, karena kan seluruh dunia ini apalagi dengan banyaknya planet, lalu gugusan planet, ya, Bima Sakti, Andromeda, dan gugusan-gugusan planet yang lain,
Lalu kalau kita lihat kalau malam hari itu banyak yang planet-planet bercahaya, itu sebenarnya matahari Bapak Ibu. Itu bukan kalimat kita bintang. Tapi kalau orang melihat itu sebenarnya matahari yang cukup banyak. Matahari kita yang satu ini aja. Tetapi di balik semua itu banyak matahari, banyak planet. Ada yang planet lebih besar, mungkin 10 kali lebih besar dari planet bumi. Ada planet yang mungkin juga lebih besar, 10.000 kali lebih besar daripada planet bumi kita. Tetapi semuanya itu beredar dengan segala keteraturan. Mengapa? Allah ada di situ. Ya, tentu kita tidak kemudian menjangkau sampai tempat seperti itu. Kalau kemudian dikatakan, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat, tentu bukan semesta alam ini, bagian dari semesta alam ini. Ya. Jadi surga itu ada. Ada beberapa keyakinan, beberapa pengajaran mengatakan surga itu ya dunia kita ini. Ya. Itu orang-orang saksi Yehova mengatakan demikian. Ya. Tapi tentunya Tuhan akan membuat bisa saja bumi ini menjadi langit baru, bumi baru, LB3. Ya. Tetapi yang kita tahu bahwa Tuhan menyediakan tempat bagi orang yang diselamatkan. Orang yang percaya kepadanya. Dan Yesus berkata, di mana aku berada, kamu pun berada. Itulah sebabnya maka selebrasi, maka saya suka pakai istilah selebrasi, Pak. Sebuah momentum di mana orang-orang melihat. Tuhan itu selalu menggunakan masa-masa dengan hitungan ya. 40 hari pertama Yesus itu mengawali pelayanan dengan berpuasa. 40 hari, 40 malam. Lalu 40 hari yang kedua adalah setelah Yesus bangkit, ada masa 40 hari yang kedua adalah masa di mana ada pemulihan. Ya kan, kita tahu murid-murid Tuhan Yesus itu kecewa karena gurunya Yesus Kristus itu mati. Harapan mereka, harapan daripada murid-murid Yesus itu supaya Yesus itu menjadi raja. Ya, menjadi raja. Ya, karena setelah Israel dan kerajaan Yehuda itu takluk kepada kerajaan Babel dan mereka diangkut ke Babel. Dan masa-masa itu kemudian juga perpindahan pemerintahan karena Babel kalah oleh Media Persia. Media Persia dikalahkan oleh Yunani. Yunani dikalahkan oleh Romawi. Sampai kepada zaman Yesus Kristus yang hidup dengan bangsa Romawi, bangsa ini tidak pernah merdeka. Ya. Mereka ingin kejayaan Daud itu kembali melalui Yesus Kristus karena anggapan mereka Yesus Kristus ini manusia luar biasa. Ya. Angin keras saja bisa berhenti. Ya kan? Banyak sekali orang sakit kanker, sakit parah bisa sembuh. Orang cacat bisa normal. Ya, timpang, buta, tuli, bisu, itu kan orang-orang cacat, disabilitas, itu bisa normal. Dia berharap bahwa Yesus yang seperti ini, apalagi usianya masih muda, inilah calon raja. Tetapi pada waktu kemudian harus dijatuhkan hukuman mati oleh Sanhedrin, mahkamah agama Yahudi, murid-murid ini langsung drop. Ya. Nah, itulah sebabnya masa 40 hari ini masa pemulihan. Ya. Yang tadinya waktu 40 hari pertama setelah Yesus berpuasa dan dicobai oleh iblis, kemudian setelah selesai lolos, kemudian mulai mencari murid. Tuhan Yesus tidak mencari murid di tengah-tengah bait Allah atau di sekitar Yerusalem di bait Allah, tetapi Yesus mencari murid-murid di sekitar danau.
Maka ketemulah yang Petrus, ya nelayan-nelayan itu Petrus, Yakobus, Thomas, Yohanes, beberapa orang-orang yang bekerja sebagai nelayan. Loh, di masa pemulihan Yesus juga ketemu dengan murid-murid yang sedang cari ikan. Iya kan? Dulu dipanggil dari menjala ikan menjadi menjala manusia. Loh, kok sekarang balik lagi jala ikan? Ya. Ya kan? Setelah mereka mendapat ikan banyak, kemudian mereka makan, setelah sarapan, kemudian Yesus bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dengan lantangnya Petrus mengatakan, iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Loh, kamu sudah berbuat seperti ini, kamu cari ikan lagi kok kamu mengasihi aku? Iya kan? Itu sama dengan maaf ya, ini mungkin tidak terjadilah. Suami lagi gonceng cewek, lalu kemudian ketemu istri, lalu istrinya tanya, apakah kamu mengasihi aku? Iya, aku mengasihi, kan gombal itu. Kan itu ya. Jadi, loh, baru makan ikan yang mereka dapatkan dari menjala ikan. Lalu Tuhan Yesus tanya, apakah kamu mengasihi aku? Benar Tuhan, kan itu kan kurang ajar. Ya. Tetapi Tuhan pulihkan. Ya, sehingga kemudian sampai 3 kali Yesus berkata, oke, kalau kamu mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Peliharalah domba-dombaku. Ya. Domba-domba yang dihadirkan, yang diselamatkan karena anugerah Tuhan. Tugasnya Petrus dan kawan-kawan hanya kasih makan. Domba-domba Allah itu Allah sendiri yang mengadakan, tidak kemudian setelah Yesus berkata gembalakanlah domba-dombaku, lalu kemudian mereka pergi meninggalkan Yesus dan beli domba. Kan gitu ya, bukan begitu. Ya, lalu kemudian Thomas bawa kepada Yesus, Yesus ini aku sudah bawa 4 domba gitu ya, yang lain 2, yang lain. Bukan itu maksudnya, yang dimaksud domba-domba adalah orang-orang yang diselamatkan. Tugas kami sebagai hamba Tuhan itu kasih makan. Ya kan Bapak Ibu, ini domba-dombanya Tuhan kan, bukan domba-dombanya Om Hendro. Bukan, ini kan punya Tuhan. Kami hanya tugasnya memelihara, kasih makan. Ya. Tentu makanan yang diberikan bukan makanan jasmani, makanan rohani, karena domba-domba yang dimaksud adalah domba-domba rohani. Ya kan? Nah, cuma celakanya banyak orang kemudian bulunya domba ternyata bukan domba. Serigala, ini repot. Kan gitu. Karena domba itu makan apa Bapak Ibu? Domba makan apa? Makanan pokoknya apa? Rumput. Kalau sampai domba makan daging, ini cuma bulunya domba, ternyata serigala. Makanya kalau kemudian Pak Hendro menyediakan rumput yang hijau, menyediakan itu sudah betul. Karena rumput itu kalau dimakan itu tidak kemudian langsung dibawa sampai ke perut. Biasanya domba itu punya tempat penyimpanan makanan, itu yang disebut dengan binatang memamabia. Makan rumput pada pagi sampai siang hari, makan. Enggak kemudian mereka langsung taruh sampai ke perut. Ditaruh di bagian ini, maka malam hari mereka makan terus, keluarkan, makan lagi, keluarkan, makan lagi, terus seperti itu. Ya. Maka ada persediaan makanan. Ya. Sama juga dengan Bapak Ibu saudara-saudara sekaliannya. Kita ini adalah manusia-manusia yang makannya makan rumput. Maka ada persediaan rumput di rumah kita masing-masing. Betul ya Bapak Ibu? Bapak Ibu makan rumput?
Tadi mau ke sini, sebelum ke sini sudah sarapan? Makan rumput? Hah? Enggak Om, saya makan nasi. Sebelum nasi namanya, sebelum beras namanya, padi termasuk golongan rumput. Mana ada orang ambil buah padi di pohon? Om, saya ada pohon padi. Gak ada. Iya kan? Rumput. Beras itu jenis rumput, Bapak Ibu. Saudara ada persediaan kan? Ya. Malah ada tempat kemasan dijual. Mau ambil 1 kilo, 2 kilo kan begitu. Atau 1 cup, 2 cup kan begitu. Tiap hari menjadi makanan pokok. Ya. Sudah makan pisang goreng sampai 5. Kalau belum makan nasi, belum makan. Itulah hidup manusia. Maka kebutuhan rohani kita juga seperti itu. Enggak bisa rumput itu langsung diolah, ambil panen padi lalu langsung dimakan kan enggak. Dipisahkan itu bulir-bulirnya lalu kemudian diseleb ya. Itu bahasa Jawa itu diseleb. Ya. Keringkan dulu, diseleb, bulir-bulirnya diambil, lalu kemudian langsung dimakan? Enggak Bapak Ibu, diolah dulu. Ya. Kalau dulu zaman 30-50 tahun yang lalu enggak ada Magicom Bapak Ibu. Masak dulu. Ya. Sekarang masaknya di Magicom, dipanasi di Magicom, kemudian tidak kemana-mana itu, kemudian numpuk di situ, airnya di situ, terus kita makan, tidak heran kalau gulanya itu cukup tinggi. Makanya kalau makan keluarkan dulu, angetkan dulu, dinginkan dulu, baru dimakan supaya kita tidak makan dengan penyakitnya. Ya kan? Karena itu kebutuhan pokok. Itulah sebabnya kehidupan kita pun demikian. Yesus Kristus itu menyediakan tempat bagi kita, itu bukan cuma sediakan tempat, tetapi juga Tuhan itu memberikan pemeliharaan. Matius mencatat, ketahuilah bahwa aku akan menyertai kamu senantiasa. Keselamatan itu bukan seperti kita dapat voucher, tergantung dipakai atau tidak voucher kita untuk kita kemudian bisa masuk surga. Prinsip keselamatan itu adalah dilahirkan baru, menjadi manusia baru, menjadi manusia bayi yang progresifnya bertumbuh, berkembang sampai dewasa rohani. Enggak ada Bapak Ibu yang hidupnya diberkati Tuhan kemudian punya anak, setelah punya anak dilempar ke sampah. Enggak ada Bapak Ibu. Tugas pemeliharaan kepada anak-anak ini adalah tugas orang tua. Seperti itu juga Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Tidak kemudian keselamatan diserahkan kepada kita, terserah kamu pakai atau tidak pakai. Bukan begitu. Tuhan itu berkata sebelum dia naik ke surga di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah Yesus ngomong begitu, ayat 9, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka. Jadi Tuhan itu memberikan penyertaan selanjutnya melalui
Roh Kudus. Orang-orang yang diselamatkan itu enggak kemudian dilepaskan. Seperti tadi saya katakan, kalau seorang yang waras, yang sadar dia diberkati Tuhan, kemudian dia punya anak, enggak mungkin anaknya dibuang ke sampah. Pasti dipelihara. Ya kan? Bahasa yang pertama seorang bayi yang lahir itu bahasa roh, Bapak Ibu. Isoke nangis. Ibunya kira-kira ini lapar dia, oh perlu ASI. Tapi dikasih ASI masih nangis terus, oh dia buang air. Betul enggak? Ya. Jadi ibunya yang ngerti. Ya. Tetangganya yang rame, kok anaknya nangis ya, kan gitu ya. Tapi ibunya yang ngerti kebutuhannya, semuanya itu kebutuhan bayi itu disampaikan dengan menangis. Itu bahasa roh, Bapak. Nangis. Ngerti aja kan gitu. Wah, tahu aja kan, anaknya lagi begini, anaknya lagi begini, yang tahu siapa ibunya. Tuhan juga tahu memelihara hidup kita. Ya. Kita hanya menangis di hadapan Tuhan, berdoa Tuhan, oh, Tuhan tahu. Ya. Tidak kemudian anak bayi yang sedang nangis ini, nak asinya ibu habis ya, diganti dengan ya mungkin susu kaleng juga ada ya. Tetapi nggak mungkin dikasih ini tak ganti dengan emas 1 kilo. Karena bukan kebutuhannya. Ya. Ya kan? Lalu kemudian dia nangis, lalu dibelikan tolong sih, beli no jus. Wah, nggak boleh Bapak Ibu, bayi kok kasih jus, bahaya, ya kan? Ada usianya, ada waktunya, makanannya itu ada. Ya, nggak setelah dia punya gigi lalu kemudian dibelikan capce, Bapak Ibu, salah. Kan ada makanan lunak, makanan bayi, makanan kotakan, itu kan ada semuanya berproses. Kehidupan kita juga seperti itu, Bapak Ibu. Kita diselamatkan oleh Tuhan itu proses seperti ini. Ada penyertaan Tuhan, bukan hanya Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya kepada manusia, tetapi juga Tuhan memberikan kepada kita firman-Nya kepada kita. Maka anak itu punya 2 hak dalam hidupnya. Yang pertama adalah hak hidup. Anak itu punya hak. Yang pertama yang adalah hak hidup. Apa itu? Makan. Ya. Gak ada anak kecil bilang, "Mah, sulit ya cari makan itu ya. Beli beras sulit ya." Enggak peduli anak itu. Anak itu pokoknya wayai makan. Dia enggak tanya ini ikannya itu belinya berapa, berasnya harganya berapa, enggak peduli dia. Ya kan? Baru berumah tangga mikir ya, larang ya beras ya, kan gitu ya. Ya, mulai mikir ya ini. Tapi kalau anak enggak. Enggak perlu tanya. Makan. Kemudian yang kedua adalah pendidikan. Maka belajar, maka diberikan firman. Setiap orang percaya dipelihara Tuhan lewat Roh Kudus-Nya. Dia juga memberikan kepada kita firman-Nya untuk mendidik kita. Supaya iman kita itu ada progresnya. Tidak terus TK. Ya kan? Berjenjang PAUD, playgroup, TK, lompat SMA. Enggak, ya kan? Progres. SD, SMP, SMA, perguruan tinggi. Ini progres. Nah sekarang progres Bapak Ibu sampai di mana? Menjadi orang percaya. Itulah sebabnya dia naik ke surga, dia ada di sana. Dia untuk melihat progres kehidupan kita, dia memberikan pemeliharaannya, dia memberikan Roh Kudus-Nya, dia memberikan firman-Nya. Supaya seperti tadi dikatakan kita mengerti jalan, kita mengerti kebenaran, kita mengerti hidup.
Itulah sebabnya dia dari singgasananya, dari tahtanya dia melihat apa yang dia sudah kerjakan. Segala sesuatu di situ ada intervensi Allah. Segala sesuatu ada pemeliharaan Tuhan. Sementara ada rapat di sorga, anak-anak Allah ikut, iblis juga ikut. Lalu kemudian Allah berkata kepada iblis, apakah kau lihat hambaku Ayub? Ayub itu orang saleh, orang jujur, takut akan Tuhan. Ya. Kemudian tidak melakukan kejahatan. Oh ya, aku tahu. Tapi itu kan di tanganmu. Engkau memberikan perlindungan, engkau memagari hidup Ayub itu sedemikian rupa. Kalau kekayaannya tidak dipagari oleh Tuhan, habis itu. Tapi karena ada pemagaran Tuhan atas kekayaannya, pemagaran Tuhan atas keluarganya, pemagaran Tuhan atas seluruh apa yang dimiliki oleh Ayub, maka aman. Lalu iblis berkata, coba jamahlah dia. Maka dia akan mulai ngomel, menyalahkan Tuhan. Lalu kemudian Allah berkata kepada iblis, oke, sekarang pokoknya kamu jangan ganggu tubuhnya, hidupnya jangan kau ganggu. Yang lain terserah. Bayangkan Bapak Ibu, kekayaan yang diperoleh bertahun-tahun, dan anaknya itu anak 10. Bapak Ibu kalau punya anak 10 butuh berapa tahun? Masuk satu kali kembar 10, kan gitu ya. Kalau itu kemudian anak itu butuh waktu 1,5 tahun, punya anak lagi itu butuh waktu 15 tahun. Dia mempunyai kurang lebih 10.000 kambing domba. Untuk dapat kambing domba 10.000 itu kan nggak bisa bim salah bim, Bapak Ibu. Jangkanya panjang. Tetapi pada waktu itu diserahkan kepada iblis, 1 hari habis. 1 hari habis, Bapak. Ada orang membangun kekayaannya sampai bertahun-tahun, sampai hari ini mungkin nilainya miliaran. Dalam sehari selesai. Habis. Langsung ditangkap KPK. Selesai. Ya kan, itu kejahatan Bapak Ibu. Tapi ada orang yang carinya benar bisa habis loh. Ya. Makanya kalau kita hidup dalam perlindungan Tuhan itu luar biasa. Kalau hidup kita ada dalam tangan Tuhan itu luar biasa. Maka kalau Bapak Ibu hidup dalam tangan Tuhan itu hebat Bapak Ibu. 5 roti dan 2 ikan kalau di tangan Tuhan bisa kasih makan 5.000 orang. Kalau hidup Bapak Ibu di tangan Tuhan mungkin dianggap remeh. Kan tidak mungkin anak kecil yang bawa ikan itu ikan paus, kan tidak mungkin Bapak Ibu kan. Tidak mungkin bawa roti yang gede gitu dibawa, kan tidak mungkin. Kan semuanya yang bisa dipegang, yang digenggam oleh anak itu ikannya juga tidak besar, rotinya tidak besar, tetapi karena di tangan Tuhan, luar biasa. Jadi Bapak Ibu, kalau kita hidup ngerti surga saja sudah menjadi bagian kita. Gak perlu kita gelisah, gak perlu kita khawatir. Pada waktu murid-murid melihat Yesus naik ke surga, kita lihat sekarang peristiwa itu dalam Lukas pasal yang ke-24. Injil Lukas pasal yang ke-24. Ayat 50 sampai dengan ayat 53.
Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Jadi sementara diberkati, hidup kita ini hidup dalam berkat Tuhan Bapak Ibu, amin. Ya, jangan mengeluh terus, khawatir terus, takut terus. Saya ini pimpinan gereja ini banyak sekali disambati, takut, nanti bagaimana Pak Ishak, nanti bagaimana Pak Ishak, bagaimana kamu itu hamba Tuhan kok. Ya. Saya dalam 3 bulan terakhir kemarin saya dari Sulawesi, dari Kalimantan Timur, dari Riau, 3 tempat ya saya kunjungi. Beberapa daerah-daerah itu gereja mereka itu besar-besar. Ya, kalau seperti di Riau itu rodok guyonan gitu ya. Kalau pendeta itu ukurannya 6 kali 12. Kalau pendeta muda itu ukurannya 7 kali 15. Kalau sudah PDT 10 kali 20 Bapak Ibu. Wah, jadi kalau pendeta-pendeta sana ukuran gerejanya 10 kali 20. Halamannya luas. Rata-rata punya tanah mereka di atas 1 hektar. Ya. Sampai saya pernah bilang sama istri saya, kita pindah saja ke sini ya. Ya, hidup mereka hidup karena alam. Waktu saya di Sulawesi, waktu Covid itu, pemerintah daerah itu membagikan duren. Waktu saya kemarin sampai di sana setelah kurang lebih 4-5 tahun itu durenya sudah mulai berbuah Bapak Ibu. Saya di sana kalau pagi makan duren 3 butir, pagi, sore 2 Bapak Ibu. Ya, tapi bukan montong Bapak Ibu, kalau montong modar saya, kan gitu ya. Ya. Jadi mereka diberkati Tuhan. Mereka punya coklat, mereka punya. Kalau sudah panen coklat itu bisa bangun 1 rumah Bapak Ibu. Ya. Jadi mereka hidup karena alam, belum ada lagi sawit. Beberapa daerah-daerah saya tanya, loh kamu gerejamu besar-besar ini minta bantuan sama siapa? Enggak ada Pak, enggak minta sama bantuan sama pemerintah. Oh kamu minta bantuan sama kelapa sawit yang gitu ya. Ya saya seringkali bercanda kelapa sawit sudah cukup buat mereka. Ya 1 pohon sawit itu setiap bulan bisa menghidupi mereka 400.000 per sawit setiap bulan. 1 sawit. Bayangkan kalau punya 10. Bayangkan kalau punya 100. Wah banyak sekali Bapak Ibu. Ya. Maka saya sebagai ketua lagi mikir-mikir investasi ya, gitu ya. Kalau ada tanah yang bisa dikelola jadi sawit, jadi milik organisasi, enak itu. Ya. Iya kan? Ini lagi mikir saya, lagi mikir gitu ya, belum terrealisasi. Ya. Aman nanti, iya kan? Coba kalau punya 10 sawit, 1 bulan 4 juta Bapak Ibu. Andai kata 100, 40 juta. Ya. Lah kalau kali, wah banyak sekali Bapak Ibu. Ada yang mau pindah ke sana? Ya. Belum karet, belum coklat, belum apa saja saya belajar dari mereka. Mereka hidup dari alam. Kalau di Riau itu di bawah minyak, di atas minyak. Di bawah minyak bumi, di atas minyak sawit. Oh, ya. Saya tidur itu sampai di lantai itu masih panas. Karena apa? Yang di bawah lagi dibakar Bapak Ibu. Yang di atas jadi gorengan. Kan gitu ya minyak sawitnya. Ya, saya bilang waduh tidur ya. Iya. Gerah sekali Bapak Ibu. Iya. Jadi kalau sudah kebaktian begini wis gobjos semua kan. Saya bilang wah di bawah dibakar, di atas digoreng kan gitu ya. Jadi beberapa tempat juga di Kalimantan Timur, di Sulawesi. Mereka hidup dari alam, mereka diberkati Tuhan. Jadi kita melihat bagaimana Tuhan itu memberikan pemeliharaan hidup kepada kita. Ada cara Tuhan kalau hidup kita di tangan Tuhan.
Dan pada waktu kita melihat sekarang bagaimana Yesus terangkat naik ke surga. Dikatakan murid-murid dibawa sampai dekat Betania. Mengangkat tangan, Tuhan sedang memberkati. Maka orang yang percaya kepada Tuhan itu hidupnya hidup dalam berkat Tuhan. Gak usah takut. Gak usah gelisah. Banyak persoalan, banyak masalah. Percayalah kepada Tuhan. Ya. Ada saya digeremengi sama pejabat gerejawi, gembala sidang. Ya apa Tuhan? Aku iki ya apa terus bagaimana saya hari ini? Enggak apa-apa, ternyata masih hidup saya bilang. Ini masalahnya begini, aku stres begini. Puji Tuhan kamu stres, kamu masih hidup. Gitu ya. Timbangannya tenang-tenang saja tiba-tiba dipanggil Tuhan kan gitu ya. Jadi sebenarnya persoalan yang kita hadapi itu membuat kita itu aktivitas otak kita jalan, fungsi kita semuanya jalan. Coba kalau tenang-tenang semua, saudara. Wah, berangkat, saudara. Kan begitu. Maka kita harus tahu kita hidup dalam berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu bukan berarti lalu tidak ada masalah. Berkat Tuhan itu dibuktikan dengan setiap masalah-masalah yang engkau sedang hadapi. Sementara di meja tidak ada yang kita makan, kita terus berdoa kepada Tuhan. Aku hidup diberkati Tuhan. Dulu kita suka ada nyanyian lama. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bel, gitu ya. Ya tahan gitu ya. Gila bangun pagi hari temenan kan gitu. Siang malam aku di temenan kan gitu. Mek nyanyinya tok saudara. Ya. Tetapi harapan kita, hidup kita memang hidup diberkati Tuhan. Persoalan, masalah apapun itu, kita terus pada waktu setelah Tuhan ini meninggalkan mereka, masalah-masalah yang dihadapi oleh murid-murid cukup banyak. Tetapi mereka ingat bahwa ada tangan Tuhan yang memberkati. Ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Jadi murid-murid sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan bersukacita. Itu ayat 52. Mereka pulang dengan bersukacita. Terpisah dari Tuhan tidak membuat mereka sekarang seperti sebelumnya. Mereka putus asa, mereka sedih, mereka pulang ke kampung mereka, mereka kembali kepada pekerjaan mereka. Tetapi pada waktu keterpisahan ini sementara Tuhan memberkati, mereka pulang dengan bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Orang yang hidup bahwa Yesus naik ke surga, ada sebuah harapan juga akan ke sana kita, maka kita ada kerinduan selalu untuk beribadah, memuliakan nama Tuhan. Ya. Tidak kemudian terpisah malah jarang kebaktian. Ya. Tapi makin sungguh-sungguh memuliakan nama Tuhan, makin sungguh-sungguh mereka senantiasa berada di dalam bait Allah, memuliakan Allah. Orang-orang yang tahu bahwa akhir hidupnya ke surga, dia akan selalu rindu kepada rumah Tuhan, kepada bait Allah. Seperti Daud mengatakan, lebih baik satu hari di rumah daripada 1000 hari di tempat rekreasi, gitu ya, di tempat lain. Ya, kesukaannya akan baik Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan berkata, aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Rumah Tuhan bait Allah. Itulah sebabnya kenaikan Yesus Kristus memberikan pengharapan hidup kita.
memberikan kita sukacita, memberikan kita suka untuk memuliakan nama Tuhan, senantiasa memuji nama Tuhan. Karena apa? Karena surga Tuhan sediakan bagi kita. Ya. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara sekaliannya, jangan ragu ya, jangan bimbang. Ya, zaman sekarang ini banyak orang hidup dalam keraguan, kebimbangan. Apa benar Yesus bisa menyelamatkan? Kan Yesus itu kan manusia. Yang lebih parah mengatakan, wah Yesus itu kan sama dengan kita, manusia. Enggak sama manusianya Bapak Ibu. Ya manusianya sama, tapi kemanusiaannya, karakternya enggak sama. Kalau kita ini orang berdosa. Kalau Yesus itu dari Roh Kudus, dia tidak bisa berbuat dosa. Yesus itu tidak punya kemungkinan juga bisa berbuat dosa. Dia tidak bisa. Karena dia dari Roh Kudus. Kalau kita naturnya berdosa. Ya. Kita ini memiliki keadaan berdosa dari lahirnya. Itulah sebabnya 1 Petrus 1 mengatakan bahwa kita ditebus dari cara hidup kita yang lama yang kita warisi dari nenek moyang kita. Ya. Jadi kita itu melahirkan generasi-generasi yang berdosa. Generasi-generasi yang ancamannya binasa. Itulah sebabnya maka kita perlu membawa mereka kepada Tuhan supaya Tuhan menyelamatkan mereka. Tuhan memilih, Tuhan memanggil, memilih, membenarkan mereka. Sehingga kemudian dia lahir sebagai domba-domba Allah yang hidup terpelihara lewat firman dan Roh Kudus. Yang hidupnya suka beribadah kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Karena dia apa? Kalau Yesus naik ke surga, maka itu menjadi wilayah kerajaan surga. Rajanya adalah Yesus sendiri sebagai raja. Tetapi rakyatnya adalah kita, orang-orang yang telah ditebusnya. Kita ini warga kerajaan surga. Rasul Paulus mengatakan sebab kerajaan surga itu bukan soal makan minum. Kerajaan surga itu soal satu, kebenaran. Yang kedua, sukacita, yang ketiga damai sejahtera. Saudara, kalau kita sudah tidak punya musuh itu damai sejahtera. Tuhan bukan musuh kita, orang lain bukan musuh kita, hidup kita rasa aman, rasa damai. Coba kalau kebencian itu hadir dalam hidup kita, orang banyak menjadi musuh kita, Tuhan jadi musuh kita, hidup kita tidak damai. Maka kalau damai sejahtera itu datang, shalom itu datang pada kita, maka orang itu hidup dalam sukacita. Lalu hidup dalam kebenaran. Ya, satu saat di sebuah forum para penegak-penegak hukum, termasuk juga pernah Pilatus menanyakan kepada Yesus, apakah itu kebenaran? Bapak Ibu, kalau saya tanya hari ini, apakah itu kebenaran? Jawab dengan satu kata. Tidak usah diuraikan, kebenaran adalah begini, kepanjangan. Apa itu kebenaran? Simple, kebenaran itu jujur. Itu, jujur. Jujur dengan diri sendiri, jujur dengan Allah, jujur dengan semua orang. Itu kebenaran. Jangan munafik. Ya. Jangan pakai topeng. Itu orang hidup dalam kebenaran. Tuhan itu apa adanya. Kita juga hidup apa adanya. Enggak usah dilebih-lebihkan, enggak usah rasa begini, enggak usah. Karena kerajaan surga di sana Tuhan menaruh kebenaran, menaruh sukacita, menaruh damai sejahtera. Wah, orang seperti ini orang hidup dalam surga, Bapak Ibu. Itulah sebabnya surga itu ada,
Bukan surga itu angan-angan, bukan surga itu fantasi. Surga itu bukan sesuatu yang halusinasi. Surga itu dihadirkan Tuhan di tengah-tengah kita. Itulah sebabnya kemudian dalam nasihat Yesus Kristus tentang kekhawatiran, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itulah sebabnya dia naik ke surga. Cari dia, cari Tuhan. Ya, jangan cari bidadari Bapak Ibu. Kan gitu. Cari Tuhan dan kebenarannya. Hidup kita aman. Surga membuat kita damai. Surga membuat kita penuh kepastian. Surga bukan tempat pembinasaan. Surga tempat kita dipelihara Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong kita semuanya. Amin. Pemain musik. Ya, lekatkan hatiku. Refnya dulu ya. Lekatkan hatiku. Bersama kita bangkit berdiri. Melekat dengan firman-Mu, tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu, tetapkan semua yang kubuat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lekatkan hatiku, lekatkan hatiku, melekat dengan hatimu. Tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu, tepatkan semua yang kubuat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lekatkan hatiku, lekatkan hatiku, melekat tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu, tepatkan semua yang kubuat seperti yang Bapa mau. Saya minta Ibu Maria doa untuk firman Tuhan. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ya Yesus. Ya Bapa. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Ya Yesus. Kami tahu Tuhan, Engkau memelihara kehidupan kami Tuhan. Hanya di dalam Engkau Tuhan kami beroleh sukacita damai sejahtera ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa buat hamba-Mu yang telah menyampaikan dengan firman-Mu. Mari Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus yang akan terus memperlengkapi Tuhan. Engkau memberkati dalam pelayanan, Engkau berkati dalam keluarganya Tuhan. Ya Yesus. Tuhan berhasil senantiasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat Tuhan pakai setiap kami Tuhan. Untuk kami boleh menjadi berkat Tuhan, untuk kami boleh menjadi kesaksian yang hidup. Untuk sendiri Amin. kami Tuhan, terlebih lagi Tuhan. Untuk keluarga-keluarga kami Tuhan, kami boleh menjadi suratan yang terbuka Tuhan. Ya Terima kasih Yesus. Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih. Sungguh kami bersyukur buat siang hari ini ya Bapak. Kami serahkan setiap doa-doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita telah diberkati dengan firman Tuhan pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Pendeta Yusak selaku Ketua Sinode GSJPDI di dalam melayani firman Tuhan pada siang hari ini. Bapak Ibu Saudara, ada berita duka telah pulang ke rumah Bapak ayah dari Ibu Naning. Ya, kemarin pagi dan akan acara tutup peti nanti setelah ibadah tempat ini. Ada acara tutup peti dan langsung nanti ke pemakaman. Untuk pengumuman gereja hari Jumat tetap ada ibadah wanita dimulai jam 6, Sabtu ada doa pagi dimulai jam 5 pagi, Minggu ibadah anak dan teens dimulai setengah 8 pagi dan dilanjutkan dengan ibadah raya dimulai setengah 10 pagi. Itulah pengumuman saya, Tuhan memberkati. Terus untuk hari ini tidak ada pasar ya, terakhir kemarin. Dan tetap tanggal 6 kita berangkat, kita adakan bakti sosial di Bromo. Sudah siap semua? Oh belum siap, nanti mungkin minggu depan sudah siap semua ya. Tapi semua udah siap, saya udah lihat bahwa yang akan kita bawa sudah siap semua. Biar semua itu menjadi berkat untuk mereka di Bromo. Kita nyanyikan Ku Mau Selalu Bersyukur, kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur,
selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Bapa, kami mengucap syukur kalau Engkau sertai sepanjang ibadah pada siang hari ini. Sesuai nyanyian yang kami nyanyikan, bahwa kami bangga mempunyai Allah seperti Engkau, Allah yang setia, Allah yang selalu menopang di dalam hidup kami, Allah yang selalu memeliharakan kami senantiasa ya Bapa. Bapa, melalui firman-Mu Engkau ingatkan kembali bahwa saat Engkau 2000 tahun yang lalu naik ke surga, Engkau tidak membiarkan kami sendirian sebagai piatu, tapi Engkau memberikan Roh-Mu yang kudus untuk menopang kami, untuk membantu kami, sehingga iman kami tetap di dalam Engkau juga ya Bapa. Kami tahu bahwa Engkau juga tetap memeliharakan kami melalui Tuhan, generasi-generasi dan orang-orang sekitar kami, melalui ibadah kami, semua itu yang menopang kami, sehingga iman kami makin kuat di dalam Engkau ya Bapa. Bapa, Engkau berkati hamba-Mu yang telah memberkati melalui firman-Mu, berkati di dalam rumah tangganya, berkati di dalam pelayanannya, berkati di dalam kesehatan dan rencana-rencana di dalam sinodenya, Engkau memberkati semuanya ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa untuk hamba-Mu, berdoa juga untuk anak-anak-Mu yang akan memberikan sebagian mereka punya, biarlah mereka memberikan terangan rasa sukacita, rasa syukur akan Engkau, dan rasa cinta akan Engkau ya Bapa. Bapak Ibu Saudara, sekarang angkat kedua tangan Bapak Ibu sekalian. Berbahagialah Engkau yang telah mendengar firman Tuhan, menyimpan dan melakukannya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak-anakmu. Diberkatilah setiap pria di tempat ini. Diberkatilah setiap wanita di tempat ini. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pernikahanmu. Bapak Ibu Saudara, sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, berkat damai sejahtera, sukacita, kesukaan di dalam persekutuan dengan anaknya yang tunggal di dalam Yesus Kristus. Roh Kudus senantiasa menyertai sampai kesudahnya. Siang ini kami semua pulang membawa berkat Abraham, Isa dan Israel, dan kami yang sudah diberkati untuk menjadi berkat. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu telah berdoa dan mengucap syukur. Yang setuju katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu.